Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina. Ya'ina qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Imamil anbiya'i wal mursalin. Wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dalam kajian rutin kita setiap hari Selasa sore. Kita masih dalam membahas tauhid, khususnya dalam menjelaskan tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai ciptaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan benda dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda, serta bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Tidak dikatakan baginya berada di satu tempat atau di semua tempat. Tidak dikatakan bagi Allah ada di mana-mana. Tidak dikatakan baginya bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Tidak dikatakan baginya di arah atas atau arah manapun. Allah yang menciptakan arah, maka Allah ada tanpa arah. Sebelum tempat dan arah diciptakan oleh Allah, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Maka setelah keduanya diciptakan oleh Allah, Allah tetap pada sifatnya semula, tidak berubah, ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah Maha Suci dari perubahan. Oleh karena perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Para ulama kita mengatakan at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Perubahan itu tanda paling nyata dari kebaharuan. Maka mustahil Allah berbaharu. Karena jika demikian maka berarti Allah serupa dengan ciptaan-ciptaannya. Sebelum diciptakannya tempat, Allah ada tanpa tempat. Maka setelah diciptakan tempat, Allah ada tanpa tempat, tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Di hadapan kita ini ada perkataan para ulama kita, sambungan dari apa yang sudah kita kaji pada pertemuan minggu lalu. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Telah berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, man qala. Kita terjemahkan secara harfiah. Nanti kita jelaskan lebih detail insyaallah. Man qala, siapa orang berkata la a'rifu rabbi,
Tidak mengetahui aku Rabbi akan Tuhanku afis samai. Apakah di langit huwa dia Allah am fil ardi atau di bumi. Faqad kafara maka sungguh telah kafir ia. Rawahul Maturidiyyu telah meriwayatkannya akan perkataan Al-Imam Abu Hanifah tersebut oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi wa ghairuhu dan selainnya Al-Maturidi. Qala Syekhu telah berkata oleh Syekh Al-Imam Al-Izz bin Abdissalami fi kitabih dalam kitabnya Hallur Rumuz. Ini kitab yang sangat bagus. Sesuai judulnya, kitab ini adalah mengurai rumus-rumus dan beberapa pernyataan-pernyataan para ulama. Satu jilid, cukup tebal. Berkata Syekh Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam yang digelari oleh para ulama kita dengan Sultanul Ulama. Fi bayani muradi Abi Hanifah dalam penjelasan maksud Al-Imam Abi Hanifah. Lianna hadzal qawla karena sesungguhnya ini perkataan yaitu orang yang mengatakan aku tidak tahu Tuhanku apakah di langit dia atau di bumi kah ia. Perkataan demikian itu yuhimu memberikan prasangka anna lil haqqi bahwa bagi Allah al-haq yang dimaksud adalah Allah makanan tempat. Pernyataan demikian itu memberikan prasangka bahwa Allah memiliki tempat. Hanya saja orang tersebut mengatakan aku tidak tahu tempatnya apakah di langit atau di bumi. Ia menetapkan tempat di salah satu dari dua ciptaan Allah tersebut antara langit dan bumi. Wa man tawahhama dan siapa orang tawahhama berprasangka anna lil haqqi makanan bahwa bagi Allah tempat fahuwa musyabbihun maka dia adalah seorang musyabbih rusak akidahnya menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Seorang musyabbih adalah seorang yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Ini orang rusak akidahnya. Walaupun dia mengaku muslim atau beragama Islam, mengaku beriman dengan Allah. Tetapi sesungguhnya orang ini rusak dalam akidahnya, bukan orang muslim. Karena menyalahi akidah Islam dalam hal yang sangat pokok sekali. Di mana dia berkeyakinan tasybih, menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Sehingga dia mendustakan akan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harap dihafalkan ini dan diingat selalu pernyataan Imam Abu Hanifah ini karena ini sangat penting dan fahami dengan baik seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama kita dan sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam bahwa Al-Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang berkata aku tidak tahu apakah Allah ada di langit atau di bumi oleh karena orang tersebut telah menetapkan tempat bagi Allah di salah satu dari kedua ciptaan Allah tersebut antara langit dan bumi.
Perkataan Al-Imam Abu Hanifah ini seringkali dipelintir, dirusak, diselewengkan dan direduksi oleh orang-orang Wahabi yang di zaman kita sekarang mereka mengaku dirinya Salafi. Mereka seringkali mengutip perkataan Imam Abu Hanifah ini untuk menetapkan tempat bagi Allah yang menurut mereka bertempat di langit. Na'udzubillah. Dalam keyakinan mereka, Allah bertempat di langit dan seringkali di saat yang sama juga mereka mengatakan di atas arsy. Ungkapan mereka seperti itu. Seringkali diucapkan kata mereka Allah di langit di atas arsy. Na'udzubillah. Perkataan yang kontradiktif, perkataan yang rancu, sesat, dan jelas-jelas menyalahi akidah. Mereka mengatakan Allah bertempat di langit, lalu mereka, menurut mereka berdalil dengan perkataan Imam Abu Hanifah ini. Kata mereka Al-Imam Abu Hanifah telah berkata, "Man qala la a'rifu rabbi afis sama'i huwa am fil ardi faqad kafar." Siapa orang yang mengatakan, aku tidak tahu Allah apakah bertempat di langit atau di bumi, maka ia telah dihukumi kafir. Oleh karena tempat Allah, kata mereka, sudah jelas adalah di langit. Na'udzubillah. Ini jelas adalah pemelintiran, reduksi, penyimpangan, dan penyelewengan terhadap Imam Abu Hanifah. Justru sebaliknya, Al-Imam Abu Hanifah menghukumi kafir adalah oleh karena orang tersebut telah menetapkan tempat bagi Allah. Bukan justru sebaliknya untuk menetapkan tempat baginya. Nah ini rekan-rekan pahami dengan baik ini. Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam tentu jauh lebih faham dibanding orang-orang Wahabi. Mereka yang mengaku dirinya Salafi terhadap perkataan Imam Abu Hanifah ini. Dengan tegas beliau mengatakan, Al-Izz ibn Abdissalam, Sultanul Ulama. Dengan jelas beliau mengatakan, menegaskan, li'anna hadzal qaul yuhimu anna lil haqqi makanan wa man tawahhama anna lil haqqi makanan fa huwa musyabbih. Imam Abu Hanifah menghukumi kafir orang tersebut oleh karena orang tersebut telah menetapkan tempat bagi Allah. Hanya saja orang tersebut mengatakan aku tidak tahu tempatnya. Jadi dalam hati, dalam keyakinan orang ini sudah berkeyakinan Allah memiliki tempat. Hanya saja orang ini mengatakan aku tidak tahu tempatnya apakah di langit atau di bumi. Imam Abu Hanifah mengatakan ini orang kafir. Mengapa? Karena ini berkeyakinan tasybih, tazsim. Karena ini orang berkeyakinan bahwa Allah memiliki bentuk, memiliki ukuran. Na'udzubillah. Langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Nah sekali lagi rekan-rekan sekalian, fahami dengan baik. Perkataan Imam Abu Hanifah ini juga hafalkan. Juga hafalkan apa yang dimaksud olehnya. Seperti apa yang telah ditegaskan oleh Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam dalam kitab Hallur Rumuz. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langit adalah ciptaan Allah. Tentu mustahil Allah bertempat di langit. Mustahil aqlan wa syar'an. Secara akal juga secara syara' Allah bertempat pada ciptaannya tersebut. Sebagaimana
Tidak boleh diyakini Allah bertempat pada ciptaan-ciptaan lainnya seperti pada manusia misalkan. Menyatu pada tubuhnya. Nauzubillah. Demikian pula diyakini bertempat di atas arash. Nauzubillah. Itu juga sama rusaknya. Menetapkan Allah pada tempat, pada ciptaannya seperti pada langit, atau arash, atau manusia, atau makhluk-makhluk lainnya, maka berarti sama juga dengan mengatakan Allah sebagai benda, memiliki bentuk dan ukuran, membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Hasya lillah, mustahil bagi Allah demikian itu. Di dalam Al-Quran Allah dengan tegas bahwa Allah telah menciptakan langit. Dalam firman-Nya mengatakan faqadahunna sab'a samawat. Faqadahunna ay fakhalaqahunna. Maka Allah yang menciptakan akan langit-langit, sab'a samawat, akan 7 lapis langit. Jadi tegas dalam ayat ini Allah menyatakan Allah yang menciptakan langit. Tentu mustahil Allah bertempat pada ciptaannya. Kemudian yang kedua dalam ayat ini juga Allah menegaskan bahwa langit diciptakan oleh Allah 7 lapis langit. Sehingga di atas keyakinan orang-orang musyabbihah, orang-orang mujassimah, orang-orang hasyawiyah di zaman dahulu, sekte kaum musyabbih itu sangat banyak. Ada hasyawiyah, ada karramiyah. Termasuk sebenarnya di zaman kita sekarang, masuk dalam sekte musyabbihah ini adalah orang-orang wahabiyah. Persis keyakinan mereka sama dengan kelompok hasyawiyah dahulu. Di mana mereka menetapkan tempat bagi Allah. Kita katakan kepada kaum musyabbihah tersebut bahwa Allah menciptakan langit, 7 lapis langit. Sehingga dalam keyakinan mereka yang menetapkan Allah bertempat di langit, sesungguhnya menurut mereka di langit yang manakah? Tentu tidak dikatakan bagi mereka demikian. Tetapi logika, akal sehat akan mempertanyakan itu. Menurutmu ketika engkau menetapkan tempat bagi Allah, apakah di langit pertama, kedua, ketiga, keempat? Tentu jika dikatakan di semua langit, maka berarti Allah berbilang. Logika kita akan mengatakan seperti itu. Akal sehat. Dan akal sehat adalah bukti bagi kebenaran syara. Jangan dinafikan akal itu. Tetapi dipergunakan oleh karena akal adalah syahidun li syara'. Adalah bukti bagi kebenaran syara'. Lalu kalau dikatakan Allah bertempat di salah satu dari langit yang 7 tersebut, maka berarti 6 sisanya kosong menurut mereka. Nauzubillah. Bahkan dengan hanya dikatakan Allah bertempat di langit, maka berarti sama juga dengan menetapkan Allah memiliki bentuk dan ukuran. Nauzubillah. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas terkait hadisun nuzul. Hadisun nuzul tidak boleh difahami bahwa Allah turun ke langit dunia. Yang dimaksud dengan hadisun nuzul yang mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Yang dimaksud yanzilu rabbuna ay yanzilul malaku bi amri rabbina. Turun malaikat pembawa rahmat dengan perintah Allah. Itu makna daripada hadisun nuzul. Tidak boleh difahami bahwa Allah turun naik, turun naik, turun naik. Na'udzubillah. Supaya bersesuaian dengan sepertiga akhir malam. Oleh karena sepertiga akhir malam
itu terus berlangsung dalam 24 jam di setiap bagian di muka bumi ini. Tentu mustahil bagi Allah turun naik, bergerak, turun dari atas ke bawah, lalu naik kembali ketika sepertiga akhir malam tersebut habis. Lalu di tempat yang lain turun di wilayah tersebut. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kembali lagi. Jadi rekan-rekan sekalian, Allah yang menciptakan langit, Allah tidak bertempat pada ciptaannya tersebut. Tidak boleh dikatakan bertempat di langit. Sebagaimana bumi juga ciptaan Allah. Tidak boleh dikatakan Allah bertempat di bumi. Inilah yang dimaksud oleh perkataan Al-Imam Abu Hanifah bahwa orang yang menetapkan tempat terlepas dalam keyakinan orang tersebut apakah bertempat di langit atau di bumi, bahwa orang itu dihukumi kafir. Ini maknanya. Adalah karena dia meyakini Allah bertempat. Berarti dalam keyakinannya Allah memiliki bentuk dan ukuran. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan, pahami dengan baik perkataan Imam Abu Hanifah ini. Karena sering kali ini dikutip oleh orang-orang Wahabi yang mengaku dirinya Salafi untuk menetapkan keyakinan rusak mereka yang dalam keyakinan mereka Allah bertempat di langit. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah. Kadang orang-orang Wahabi dan umumnya orang-orang musyabbihah seringkali mengatakan arah atas itu memiliki kemuliaan. Kata mereka. Sehingga ketika Imam Abu Hanifah mengungkapkan kata-katanya ini adalah kata mereka untuk menetapkan bahwa Allah bertempat di arah atas. Tidak boleh dikatakan bertempat di bumi. Oleh karena arah bawah itu tidak mulia. Yang mulia itu adalah arah atas. Demikian perkataan sesat mereka. Jawab. Sesungguhnya arah itu arah manapun adanya. Pada hakikatnya dia itu tidak memberikan kemuliaan. Arah atas pada hakikatnya, pada asalnya, tidak lebih mulia dibanding yang berada di arah bawah. Atau lebih mulia, dikatakan lebih mulia dibanding arah bawah. Tidak. Demikian pula arah-arah lainnya. Depan atau belakang, samping kanan atau samping kiri. Semua itu adalah asalnya dan pada hakikatnya ciptaan Allah. Tidak menjadikan satu atas lainnya memiliki keutamaan fi haddi dzatiha. Jadi yang dimaksud pada dasarnya, pada hakikatnya tidak memberikan makna lebih mulia dibanding yang lainnya. Arah atas tersebut. Dan itu pun juga terbantahkan dengan bukti bahwa ada banyak para makhluk Allah yang berada di arah bawah. Yang itu lebih utama daripada mereka yang berada di arah atas. Para nabi bertempat di bumi ini. Para malaikat bertempat di langit. Para malaikat bertempat di arah atas. Langit yang 7 lapis. Seperti diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Ibn Hibban dan lainnya. Penuh dengan para malaikat. Sehingga langit disebut dengan maskanul malaikah. Tempat bagi para malaikat Allah. Yang dimaksud umumnya atau kebanyakan para malaikat adalah bertempat di langit. Walaupun juga ada para malaikat yang di bumi. Para nabi yang bertempat di bumi jauh lebih utama dibanding para malaikat dari segi kedudukannya. Sehingga malaikat yang ada di arah atas tidak
hanya karena mereka bertempat di atas, lalu kemudian mereka lebih mulia dibanding para nabi yang ada di bawah. Tidak. Tetap para nabi lebih mulia daripada para malaikat. Syekh Sayyid Al-Marzuki dalam Aqidatul Awam mengatakan apa? Beliau mengatakan, "Ismatuhum kasairil malaikah, wajibatun wa fadlul malaikah." Ismatuhum terpeliharanya para nabi. Kasairil malaikah sebagaimana terpeliharanya para malaikat daripada dosa-dosa. Wajibatun itu wajib. Wa fadlu dan bahkan para nabi itu lebih utama al-malaikah dibanding para malaikat. Wa fadlul malaikah. Tempatnya di mana? Di bawah, di bumi ini. Malaikat tempatnya di mana? Di langit. Apa kemudian berubah? Malaikat lebih mulia dibanding para nabi hanya karena mereka bertempat di arah atas? Tidak. Di zaman dahulu, bahkan di zaman kita sekarang, orang-orang yang misalkan memiliki rumah yang sangat besar, lalu punya pembantu. Pembantunya tidak sedikit dari mereka yang diberi kamar di atas, di lantai 2. Tuan rumah, si pemilik rumah, berada di arah bawah. Apa kemudian pembantu lebih mulia daripada si pemilik tuan rumah tersebut? Di zaman dahulu, para salatin, sultan-sultan, para raja-raja, berada di arah bawah, istana-istana mereka. Lalu di puncak-puncak gunung atau di bukit-bukit, para penjaga kerajaan, mereka di arah atas. Apa kemudian mereka lebih mulia dibanding raja mereka sendiri? Tentu tidak. Jadi arah itu tidak memberikan kemuliaan pada dirinya. Hakikatnya atau pada dasarnya semua arah itu sama. Dan inilah yang dimaksud dari sabda Rasulullah yang mengatakan la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Ini hadis diriwayatkan oleh banyak para ulama. Rasulullah mengatakan la tufaddiluni, janganlah kalian melebih-lebihkan atau mengagung-agungkan atau melebihkan diriku dibanding Nabi Yunus ibn Matta. Al-Imam Malik ibn Anas mengambil istimbat dari hadis ini, mengambil intisari dari hadis ini, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Mengapa? Oleh karena makna yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis tersebut, jangan kalian menyangka bahwa saya punya kelebihan dibanding Nabi Yunus hanya karena saya diangkat naik ke langit ke-7 dan lebih tinggi lagi daripada itu. Yaitu ketika peristiwa Mi'raj. Sementara Nabi Yunus dimakan atau ditelan oleh ikan, masuk ke dalam perut ikan, dalam keadaan hidup, ditelan utuh-utuh. Lalu kemudian oleh ikan tersebut dibawa ke dasar lautan yang sangat dalam. Rasulullah mengatakan, jangan kalian melebih-lebihkan diriku di atas Nabi Yunus hanya karena saya diangkat ke atas, sementara Nabi Yunus dibawa dalam perut ikan tersebut ke bawah bumi ini. Bahwa Rasulullah lebih utama dibanding Nabi Yunus, tentu betul. Karena Rasulullah adalah imamul anbiya wal mursalin. Tetapi dari segi bahwa keduanya adalah Nabi Allah, wajib diimani adanya. Dan keutamaan Rasulullah bukan dari segi bahwa Rasulullah diangkat ke atas, Nabi Yunus dibawa ke bawah. Tidak. Nah ini yang dimaksud dari perkataan Rasulullah tersebut, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Karena itulah maka Imam Malik ibn Anas, gurunya Al-Imam Syafi'i, mengambil dalil dari hadis ini. Kata beliau apa? Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat, wala jihah, dan tanpa arah. Nah, demikian pula rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah. Tidak boleh dikatakan bagi Allah bertempat di arsy.
Sebagaimana tidak boleh diyakini Allah bertempat di langit, demikian pula tidak boleh diyakini Allah bertempat di atas arsy. Baik bertempat di atas arsy, menempel dengan arsy tersebut, atau di atasnya dengan membayanginya tanpa menempel dengan arsy tersebut. Dua-duanya rusak, sesat. Dan perhatikan rekan-rekan sekalian, bahasan berikut ini. Orang-orang Wahabi, sebagian dari mereka mengatakan betul Allah ada tanpa tempat. Tetapi Allah di atas arsy. Dan di atas arsy tidak ada tempat. Nah, ini perkataan orang-orang Wahabi mengecoh, menipu. Mereka mengatakan apa? Allah di atas arsy dan di atas arsy tidak ada tempat. Ini kata-kata menyesatkan, menipu. Pada hakikatnya mereka menetapkan tempat bagi Allah. Dan ketika mereka mengatakan Allah di atas arsy, itu berarti sudah menetapkan tempat baginya. Walaupun mereka mengatakan di atas arsy tidak ada tempat. Dengan mengatakan Allah di atas arsy, itu berarti sudah menetapkan tempat baginya. Dan bahkan di atas arsy itu sendiri ada tempat. Dengan bukti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha lamma qadal khalqa kataba fi kitabin fahuwa mawdu'an 'indahu inna rahmati sabaqat ghadabi." Dalam riwayat lain mengatakan inna rahmati ghalabat ghadabi. Ada sebuah kitab bertuliskan inna rahmati sabaqat ghadabi, yang kitab tersebut diletakkan di atas arsy. Dan kitab ini bukan Al-Lauhul Mahfuz. Al-Lauhul Mahfuz tersendiri. Dan bahkan Al-Lauhul Mahfuz sendiri ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan di bawah arsy, sebagian lainnya mengatakan ada di atas arsy. Itu artinya bahwa di atas arsy ada tempat. Nah, sehingga jangan terkecoh dengan perkataan orang-orang Wahabi yang mengatakan Allah di atas arsy dan di atas arsy tidak ada tempat. Kita katakan Allah ada tanpa tempat, tidak dikatakan di atas arsy. Allah yang menciptakan arsy. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Nah, ini bagian penting yang rekan-rekan harus pahami dengan baik. Jangan sampai terkecoh dengan perkataan sebagian orang-orang Wahabi. Termasuk dalam hal ini salah seorang pemuka Wahabi yang bernama Al-Albani. Dia mengatakan Allah di atas arsy dan di atas arsy kata dia tidak ada tempat. Ini kalimat mengecoh. Rekan-rekan sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan arsy. Allah tidak bertempat pada ciptaannya tersebut. Di bagian pertama dari bahasan kita ini, sudah kita kutip perkataan Sayyiduna Ali. Dan mohon rekan-rekan silakan dihafal. Mengatakan apa? Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Inna Allah khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi." Inna Allah, sungguhnya Allah, khalaqal arsya, menciptakan arsy, izharan liqudratihi, untuk menampakkan bagi tanda kekuasaannya, tanda-tanda keagungannya. Walam yattakhidhu makanan lidzatihi, dan bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, berikut ini nomor 8. Bukti lain dari sekian banyak pernyataan Imam Abu Hanifah bahwa keyakinan beliau, keyakinan suci, beliau menafikan tempat dan arah bagi Allah. Perkataan beliau di nomor 8 ini adalah membuktikan apa yang beliau nyatakan di nomor 7, bahwa maksudnya seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Izz Ibn Abdissalam.
yaitu untuk menafikan, meniadakan tempat dan arah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca, qala al-Imam Abu Hanifah, telah berkata oleh al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu fi kitabih, dalam kitabnya Al-Wasiyah, wa liqa'ullahi ta'ala li ahli al-jannati haqqun. Wa liqa'ullah, yang dimaksud liqa'ullah ay ru'yatullah. Melihat Allah li ahlil jannati, bagi penduduk surga, hakun, itu hak, benar adanya, bila kaifiyatin, dengan tanpa sifat-sifat benda, wala tashbihin, dan tanpa keserupaan, wala jihatin, dan tanpa arah. Nah, sebenarnya bahasan ini terkait dengan ru'yatullah ini cukup panjang. Kita tidak hendak membahas terkait tema ru'yatullahnya. InsyaAllah nanti kita bahas terkait itu. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah ini terkait ru'yatullah, beliau mengatakan bahwa apa yang diraih oleh penduduk surga, nikmat terbesar yang mereka raih, yaitu melihat kepada Allah. Peristiwa tersebut bila kaifiyatin, bukan dengan sifat-sifat benda. Artinya apa? Tidak dikatakan bagi Allah berada di hadapan mereka. Tidak dikatakan bagi Allah berada di atas mereka. Tidak diliputi oleh mereka. Tidak dikatakan di dalam surga. Juga tidak dikatakan bagi Allah di luar surga. Nah, ini makna bila kaifiyah. Wala tashbih, tidak ada keserupaan baginya. Artinya Allah bukan benda, maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Wala jihatin, dan tanpa arah. Sehingga ketika penduduk surga melihat Allah, tanpa adanya jarak antara Allah dengan penduduk surga tersebut ketika melihat. Bila masafah, tanpa jarak, tanpa tempat, dan tanpa arah. Tentu jangan dibayangkan dalam pikiran kita, karena apapun yang terbayang dalam pikiran kita adalah apa? Benda-benda yang memiliki bentuk dan ukuran, jarak dan arah, tempat dan arah. Allah tidak boleh dikiaskan, diserupakan dengan benda-benda. Nah, kemarin sudah kita kutip perkataan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan Al-Imam Thauban ibn Ibrahim Zunnun Al-Misri, yang mengatakan, mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Apapun yang terlintas dalam hatimu tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah. Apa yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitabnya ini, Al-Wasiyah, memberikan penegasan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tentu makna ini sinkron, sejalan dengan apa yang beliau maksud dalam perkataannya di atas itu pada nomor 7, bahwa orang yang berkata, man qala la a'rifu rabbi afis sama'i huwa am fil ardi faqad kafara, bahwa orang yang menetapkan tempat bagi Allah telah dihukumi kafir, rusak akidahnya, telah keluar dari Islam. Hendaklah dia melepaskan keyakinan rusaknya itu dan bersyahadat kembali masuk Islam. Dan bersyahadat untuk masuk Islam. Nah, jadi inilah apa yang menjadi keyakinan para ulama kita, para imam mujtahid. Perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Juga nanti akan kita kutip perkataan para imam mujtahid lainnya seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, juga para imam mujtahid lainnya insyaallah taala. Saya kira pertemuan untuk sore hari ini sampai di sini. Rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan upayakan untuk menghafal apa yang sudah kita tampilkan, karena sebenarnya tidak banyak. Ini aqwalul ulama, sangat penting
untuk kita hafal dan kita fahami dengan benar, dengan baik, supaya menjadi hujjah dan menjadi pegangan bagi kita dalam membela aqidat ahli sunnati wal jamaah. Saya kira demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa sebelum saya pamit, saya ingin menyapa rekan-rekan siapa saja ini yang hadir di absen. Ustaz Rahim, alhamdulillah hadir. Waduh, Kiai, apa kabar? Alhamdulillah. Belah Barat, ujung barat, Aceh hadir. Atau Pulau Sumatera. Rokan Hulu, Riau, alhamdulillah. Husnul Yasmin, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Rumbai, Pekanbaru, Masya Allah, ini jauh-jauh ini. Aceh hadir, alhamdulillah. Mana lagi Aceh ini? Tarakan hadir, alhamdulillah. Ustazah Nafisah, Masya Allah. Yang lain pada kemana Ustazah? Tarakan, Kaltara, Kalimantan Utara, alhamdulillah. Mana lagi nih orang Kalimantan? Lama berapa tahun ini enggak berkunjung ke luar, kita ngerem terus ini. Sadrahim, kita ngerem terus Sadrahim. Masya Allah, berapa tahun. Alhamdulillah kita bisa bersua lewat Zoom. Alhamdulillah ada mahasiswa PKU ini, mahasiswi PKU. Alhamdulillah. PTIK S2. Nilna, mana yang lain? Nilnal Muna wa Falhana. Alhamdulillah. Mahasiswa PKU ini. Orang-orang LPDP ini. Mahasiswa S2, mahasiswi. Masya Allah, ini paling jauh ini. Balea, Sydney, Australia. Aman, insya Allah. Alhamdulillah. Sehat semua Australia. Alhamdulillah. Habib Torik, gimana Habib Torik? Barakallahu fiikum. Wa fiikum. Haji Torik. Alhamdulillah. Ini lagi nih, Jawa, tengah, barat, tengah, timur. Nggak ada yang hadir. Kalau Ustaz Rahim tetangga ini, Ustaz Rahim. Tetangga rumah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah kita jumpa kembali dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya kira demikian pertemuan kita. Mudah-mudahan berikan manfaat. Walaupun sebentar, walaupun sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan, kalau bisa sebelum pengajian di-share linknya supaya memberikan manfaat bagi teman-teman kita yang lain. Tentu bukan untuk supaya majelis kita populer, bukan, tapi untuk menyebarkan akidah ahli sunnati wal jamaah. Karangtengah hadir, Karangtengah mau tempat saya ini. Oh, Zainal. Iya. Insyaallah. Kaltara nggak ada banjir, Kaltara. Tarakan. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.